Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, saatnya kita lanjutin nih pembahasan dari materi sebelumnya. Oke, takut kalian lupa, aku mau ingetin dulu ya. Jadi, di video sebelumnya kita udah bahas mengenai tingkat bunga sederhana. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tingkat bunga majemuk. Yuk, langsung aja. Yang pertama itu ada fungsi akumulasi bunga majemuk, di mana rumusnya A kecil T sama dengan 1 ditambah I pangkat T. Dengan T-nya besar sama dengan 0. Nah, A kecil di sini adalah fungsi akumulasi pada akhir periode ke T. Dan I di sini adalah tingkat bunga efektif periode ke T. Kemudian, yang kedua, ada nilai akumulasi bunga majemuk. Rumusnya, A besar T sama dengan P dikali A kecil T. Nah, A besar ini berarti apa? Nilai akumulasi. Kemudian P-nya, P di sini adalah modal yang diinvestasikan. Dan A kecil ini berarti yang tadi apa? Fungsi akumulasi pada akhir periode ke T. Seperti biasa, biar lebih paham, langsung aja kita coba contoh soalnya. Kita ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, contoh satu itu, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah, berapa jumlahnya? Jadi berjumlah 1 juta, memiliki bunga. Jadi bunga majemuk sebesar 2% per tahun. Maka setelah 5 tahun, berapakah modal akhirnya? Oke, kita coba bahas. Kita identifikasi dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama itu P. Tadi P itu apa? P itu modal ya. Kan tadi di soal itu dia bilang modal pinjamannya berjumlah 1 juta. Berarti P-nya sama dengan 1 juta. Kemudian I-nya. I-nya 2% dan T sama dengan 5. Kenapa T-nya sama dengan 5? Karena tadi di soal juga udah dijelasin, tertulis bahwa dia bilang maka setelah 5 tahun, berarti dari situ kita bisa tuliskan bahwa T-nya itu sama dengan 5. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu modal akhir atau A besarnya ya. Di sini kita pakai rumus A besar T sama dengan P dikali A kecil T. Nah, A kecil T itu kan fungsi akumulasi ya. Fungsi akumulasi tadi udah dikasih tahu juga tuh rumusnya apa. Jadi kita jabarin dulu si A kecil T-nya itu. Jadinya A besar T sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita substitusi. T-nya kan 5, P-nya 1 juta, I-nya 2%, di sini T-nya juga 5. Jadi, gimana? Jadinya, A5 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 2% pangkat 5. Nah, 1 plus 2% itu bisa kita ubah jadi 1,02. Berarti A5 sama dengan 1 juta dikali 1,02 pangkat 5. Berapa hasilnya? Hasilnya itu A5 sama dengan 1.104.080,80. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah modal akhir atau nilai akumulasi ketika modal pinjamannya itu berjumlah 1 juta,
dengan bunga majemuknya sebesar 2% per tahun, dalam waktunya itu 5 tahun, maka ini, maka modal akhirnya berapa? 1.104.080,80. Itu ya. Kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 itu soalnya modal sebesar 2 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% per semester. Per semester ya, selama 5 tahun. Yang ditanya juga masih sama kayak sebelumnya, tentukan modal akhirnya. Oke, kita bahas yang diketahui apa aja. Yang diketahui P atau modalnya. Tadi dia bilang modal sebesar 2 juta. Berarti P-nya sama dengan 2 juta. Terus dia bilang juga dengan suku bunga majemuk, ya, berarti I-nya sama dengan 5% per semester. Ya, jadi bukan per tahun tapi per semester. Terus dia bilang selama 5 tahun. Wah, beda nih. I-nya per semester, waktunya 5 tahun. Berarti kita harus samain dulu. Kita ubah ya. Tahun itu kita ubah ke semester. 1 tahun itu kan 2 semester. Berarti 5 tahun tinggal 5 dikali 2. Ya. 5 dikali 2 semester sama dengan 10 semester. Berarti T-nya kita pakainya ini. T sama dengan 10 semester. Yang ditanya, modal akhirnya atau A-nya. Kita pakai rumus apa? Masih sama ya, rumusnya kayak tadi. A besar T sama dengan T dikali A kecil T. Kita jabarin juga yang A kecil T-nya, berarti jadinya A besar T sama dengan P dikali 1 plus I pangkat T. Kalau udah kayak gini, ya udah tinggal kita substitusi aja. T-nya 10 berarti A10, T-nya 2 juta sama dengan 2 juta dikali 1 plus. Nah, I-nya dibilang 5%, berarti 1 plus 5% pangkat 10. Tinggal kita hitung, berarti A10 sama dengan 2 juta dikali 1,629. Hasilnya itu jadi A10 sama dengan 3.258.000. Berarti kita bisa simpulkan bahwa eh, modal akhir atau nilai akumulasi dari modal sebesar 2 juta yang dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% per semester selama 5 tahun adalah 3.258.000. Mana? Paham kan? Masih gampang ya? Kita lanjut dulu ke contoh selanjutnya. Wah, contoh selanjutnya itu Radit menyimpan uangnya di bank sebesar 1.500.000. Nah, jadi uang ini dibungakan dengan bunga majemuk 4% per triwulan. Wah, 4% per triwulan ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu tentukan besar tabungan akhirnya setelah tabungannya berjalan selama 3 tahun 9 bulan. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang diketahui pertama itu P atau modal. Jadi dia bilang, Radit menyimpan uangnya di bank sebesar 1.500.000. Berarti bisa kita tuliskan bahwa uang yang disimpan itu sebagai modalnya, sebagai P-nya. Berarti P sama dengan 1.500.000. Kemudian I-nya. I-nya itu dia bilang bunga majemuk 4% per triwulan. Berarti I sama dengan 4% per triwulan. Terus T-nya dia bilang itu tabungannya berjalan selama 3 tahun 9 bulan. Berarti T sama dengan 3 tahun 9 bulan. Tapi kita harus ubah dulu nih.
3 tahun 9 bulan ke dalam bentuk bulan. Berarti kan 1 tahun itu 12 bulan, berarti 3 dikali 12, 36 ditambah 9 bulan. Jadi 3 tahun 9 bulan berarti 45 bulan. Terus dia bilang itu kan triwulan. Per 3 bulan berarti ya, 3 per 3 bulan. Jadi di sini kita bisa sederhanain lagi nih. Spesifikin lagi, berarti T-nya itu 45 per 3 ya. Kenapa? Karena triwulan, per 3 bulan. Berarti sama dengan T-nya itu 15 triwulan. Oke, yang ditanya model akhir, masih sama yang ditanya. Yang ditanya tuh A-nya ya. Berarti rumusnya juga masih sama. A besar T sama dengan P dikali A kecil T. Nilai akumulasi sama dengan modal kali apa? Dikali fungsi akumulasi. Seperti biasa, kita jabarin dulu fungsi akumulasinya. Berarti A besar T sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, udah kayak gini, tinggal kita substitusi. T-nya 15 triwulan, berarti A 15 sama dengan P-nya 1.500.000. A15 sama dengan 1.500.000 dikali 1 plus 4% pangkat 15. Nah, kalau udah kayak gini gampang ya, tinggal hitung aja. Berarti ini kan 1 plus 4% pangkat 15 itu hasilnya 1,8. Jadi A15 sama dengan 1.500.000 dikali 1,8. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya itu berarti A15 sama dengan 2.700.000. Nah, kesimpulan yang kita dapat apa? Jadi, besar tabungan akhir dari uangnya si Radit ini, di mana uangnya itu tadinya kan 1.500.000 dibungakan dengan bunga majemuk sebesar 4% per triwulan, terus tabungannya berjalan selama 3 tahun 9 bulan, jadi modal akhirnya menjadi 2.700.000. Semoga masih paham ya sampai sini. Saya paham. Oke, kita lanjut lagi ke contoh keempat. Contoh keempat itu soalnya modal sebesar 3 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 4% per semester. Nah, yang ditanya apa? Setelah berapa tahun modal akhir menjadi 4.440.732,87 rupiah. Kita lihat pembahasannya. Diketahui P-nya itu 3 juta. Ya, dari soal dia langsung bilang kalau modal itu sebesar 3 juta. Terus soalnya juga masih tahu nih, kalau dibungakan dengan suku bunga majemuk nah, sebesar 4% per semester. Berarti I sama dengan 4% per semester. Terus dia bilang juga kalau modal akhirnya itu menjadi segini. 4.440.732,87 rupiah. Yang ditanya tuh tag-nya ya. Karena kata-katanya setelah berapa tahun? Oke, berarti kita cari nilai T-nya. Sini kita tetap sama pakai rumus nilai akumulasi. Berarti nilai akumulasi sama dengan modal dikali fungsi akumulasinya. Kita jabarin lagi si fungsi akumulasi ini. Berarti A besar T sama dengan P dikali 1 plus I pangkat T. Nah, T-nya ini ya yang kita cari. Berarti kan dia bilang A-nya berapa nih? 4.440.732,87 rupiah. Kita substitusi ke A besar T. Modalnya 3 juta dikali 1 plus 4% pangkat T. Oke. Kita coba hitung yang bisa hitung dulu nih.
Berarti ini kita tinggal tulis ulang ya. Ini tujuhnya ketinggalan, berarti 4.440.732,87. Tujuhnya hilang sama ketinggalan nih dia, harus ada tujuhnya. Sama dengan 3 juta dikali 1,04 pangkat T. Nah, 1,04 pangkat T sama dengan, tinggalin aja ya, dibagi ya. Berarti 4.440.732,87 rupiah per 3 juta. Nah, yang ini kita cari berapa nilainya. Setelah dihitung itu nilainya 1,48. Berarti 1,04 pangkat T sama dengan 1,48. Terus gimana? Buat nyari nilai T-nya, kita bisa lenkan ya. Kita lenkan kedua ruas. Jadinya len 1,04 pangkat T sama dengan len 1,48. Terus, dapatlah si T nih. T sama dengan len 1,48 per len 1,04. Kalau kita hitung, itu hasilnya 9,99. Jadi, kita bulatkan menjadi 10. Artinya apa? Artinya berarti kita eh, membutuhkan waktu 10 tahun agar modal awal sebesar 3 juta itu menjadi 4.440.732,87 dengan apa? Dengan bunganya itu 4% per semester. Itu ya. Berarti T-nya di sini 10 semester. Kita lanjut. Bingung nggak sih? Semoga paham ya. Semoga masih bisa diterima. Oke, kita lanjut ke contoh terakhirnya. Contoh terakhir itu si Rita. Rita minjem uang di koperasi sebesar 2.500.000. Dibungakan dengan bunga majemuk tiap bulan. Nah, setelah 2 tahun modalnya menjadi, waduh, makanya agak kritik ya. Setelah 2 tahun modalnya menjadi 4.021.093,12 rupiah. Tentukan suku bunganya. Wah, ditanya suku bunganya. Coba kita selesaikan. Oke, yang diketahui, lagi-lagi yang diketahui itu modalnya. Dia minjem uang di koperasi sebesar 2.500.000. Jadi bisa kita katakan, bisa kita tuliskan bahwa uang yang dipinjam itu sebagai P-nya. P sama dengan 2.500.000. Terus dia bilang setelah 2 tahun, berarti T sama dengan 2 tahun. Tapi, tadi dia bilang itu dibungakan dengan bunga majemuk tiap bulan. Berarti 2 tahun ini harus kita ubah ke bentuk bulan. Karena 1 tahun 12 bulan, kita tinggal ubah. Tinggal kita kalikan 2 dikali 12, berarti 24 bulan. Terus setelah 2 tahun modal menjadi, modal menjadi berarti artinya apa? Artinya itu nilai akumulasinya atau A besarnya. A besar sama dengan 4.021.093,12 rupiah. Oke. Yang ditanya, sorry, yang ditanya itu maksudnya I. Yang ditanya itu I-nya ya. Kita jawab. Rumusnya masih sama, AT sama dengan P dikali A kecil T. Ini A besar T atau nilai akumulasi sama dengan modal dikali si akumulasi. Nah, A besar T sama dengan P dikali 1 plus I pangkat T. Terus, AT-nya tinggal kita substitusi yang ini. 4.021.093,12 rupiah sama dengan P-nya 2.500.000 dikali 1 plus I pangkat 24. Oke, berarti tinggal kita hitung aja nih. Kalau udah kayak gini, 1 ditambah I pangkat 24 sama dengan
4.021.093,12 per 2.500.000. Terus hasil ini adalah 1,6 ya. Jadinya apa? 1 plus I pangkat 24 sama dengan 1,6. Jadi 1 plus I sama dengan akar 24 dari 1,6. Ini bisa kita selesaikan dulu nih. Yang di ruas kanan. Oke. Jadinya 1 plus I sama dengan 1,02. Tinggal kita pindah ruas. Satu di sini, kita pindah ruas ke kanan. Jadinya I sama dengan 1,02 dikurangin 1. Berarti kita dapat nilai I-nya. I-nya itu sama dengan 0,02. Berarti I-nya itu sama dengan 2% per bulan. Kenapa? Karena di soal dia bilang dibungakan dengan bunga majemuk tiap bulan. Oke, ternyata kita udah selesai bahas soalnya. Semoga paham ya. Selesai juga materi dan contoh-contoh soal kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you yang udah nonton dan jangan lupa kalau masih belum paham CPP ya guys. CPP wajib banget CPP. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.